Menanggapi hal tersebut, saya sebagai masyarakat yang menginginkan keadilan, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah titik terang itu sudah ditemukan sekarang. Walaupun sebelumnya sudah ada penetapan tersangka dari pihak kepolisian dan berkasnya naik dan harus disidangkan di pengadilan. Dan ini merupakan satu tindak pelanggaran hukum pidana, yaitu fitnah melalui ITE yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo terhadap saya dan Angel Elga. Tapi melihat dari updatean lu sendiri Bang di Instagram, itu adalah nada yang terdengar mengejek Vicky gitu Bang. Itu seperti apa sih Bang mungkin? Nada yang mana? Bahwasannya ya fitnah ini akhirnya Ada rasa sedih dan kecewa dan penantian selama ini yang akhirnya membuat saya merasa lega pada saat itu. Sebenarnya itu bukan mengejek, cuman orang ini kan yang saya tahu dia suka nangis gitu loh. Cuman kebetulan waktu itu kan di rumah aku lagi habis, cuman takutnya pas dia nangis itu aku nggak ada kan nggak lucu gitu. Kalau ada air aki ada di mobil saya gitu, nggak mungkin saya kasih sama dia kan. Nggak mengejek, cuman lebih kepada mengingatkan saja, cukuplah untuk bersandiwara dan bermain watak, bermain karakter seperti apa yang mereka lakukan selama ini. Dia dan keluarganya yang pasti. Yang pasti kan secara visum sudah dibuktikan tidak ada dugaan tindak perzinahan pada saat itu. Lalu secara forensik juga kan spray dan lain sebagainya kan diambil. Secara otentik juga diambil semuanya. Visum spray, lalu CCTV diambil, tidak ada bukti perzinahan itu. Sementara orang ini mengklaim saya melakukan perzinahan saat itu. Ketika seseorang sudah berani menuduhkan tindak pidana kepada orang lain, artinya dia harus membuktikan dan harus mempertanggungjawabkan tuduhan itu. Beda halnya dia mediasi kepada saya, dia yang bisa dibilang musyawarah sama saya, sebenarnya ada apa yang terjadi apa segala macam, itu kan enak komunikasi. Ini kan tidak. Dia menikmati sandiwara yang mereka buat pada saat itu, dia dan keluarganya. Akhirnya mereka harus menemukan satu pertanggungjawaban di mata hukum, yang dimana dia harus menjalani ini semua. Seorang yang menuduh orang lain melakukan tindak pidana, dia harus membuktikan dan kepolisian pun harus membuktikan. Akhirnya di sini ditemukan bukti-bukti bahwasanya ini adalah tindakan fitnah. Nah, karena SP3 sudah keluar. Sebulan setelah kejadian saya dilaporkan melakukan tindak perzinahan itu, polisi mengeluarkan surat pemberhentian perkara karena tidak ada bukti terjadi perzinahan seperti yang mereka tuduhkan. Akhirnya mereka diundang untuk gelar perkara. Hanya saja mereka tidak mau datang. Saya lucu begini, saya menuduhkan seseorang mengambil barang saya misalkan. Saya minta pertanggungjawaban di mata hukum, artinya kan saya harus menyaksikan dan membuktikan. Ketika gelar itu saya harus menyaksikan, ini tidak, dia tidak datang. Artinya dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, bahwasanya itu tidak ada. Makanya di sini saya simpulkan saya dijebak sama mereka. Kenapa? Karena mereka sudah siap yang namanya buku nikah salah satunya. Itu udah merupakan sesuatu yang sudah dirancang lama. Gitu. Artinya ini bukan spontan atau apa segala macam. Kita aja spontan sama orang melihat pasangan kita selingkuh, kita bisa pukul, bisa segala macam kita lakuin gitu. Bisa gelap mata. Ini kan tidak. Saya tidak disentuh, saya tidak diapa-apain. Hanya dipermalukan dan dirancang seolah-olah tindakan itu ada gitu. Hingga kita diarahkan harus masuk kepada mobil polisi, itu lucu juga. Dimana hak saya sebagai masyarakat yang bebas, yang memiliki hak demokrasi di negara ini, untuk memilih jalan ke kantor polisi, kan saya punya kendaraan di situ. Saya harus naik mobil polisi, artinya kan di sini ada satu penciptaan kondisi, penggiringan opini. Sampai akhirnya saya datang di kantor polisi, itu pun tidak ada laporan apapun. Dan bisa saja dicabut juga hak asuh dia sebagai orang tua begitu. Kenapa dicabut hak asuhnya? Itu bisa jadi terjadi. Kenapa? Karena dianggap oleh negara orang ini berbahaya. Karena mengulangi tindakan pidana berulang kali. Kita semua kan tahu jejak rekornya. Track recordnya kita tahu, orang yang cacat hukumnya seperti apa kan kita tahu. Korbannya kita tahu. Rata-rata korbannya adalah perempuan dan janda. Cuman saya sangat menyayangkan orang ini menjual agama. Saya sebagai muslim juga tersinggung gitu. Kenapa kok bisa menuduh orang, memfitnah orang dengan mengatakan Allah membuktikan perzinahan ini, sementara dia berbohong. Saya sebagai muslim tersinggung gitu. Kenapa kok gampang banget jual agama saya, jual Tuhan saya gitu. Ini orang ini sehat apa enggak sih? Kalau saya menuduh orang, lu maling, kita harus lihat dulu dia emang maling kan gitu. Barang kita diambil, ini kan enggak.
Dia setting bagaimana caranya saya ada di situ. Dia setting bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam kamar. Ke dalam kamar itu kan saya masuk karena melihat CCTV. Yang pasti efek yang harus dia dapati adalah akan diberatkan sanksi hukum ya. Ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh negara di dalam acara pidana. Dia harus diberatkan gitu. Karena orang berulang kali melakukan tindakan pidana. Dan dianggap negara orang ini sangat berbahaya. Makanya saya katakan tadi bisa dicabut hak asuhnya sebagai ayah. Karena dianggap berbahaya. Saya tidak melakukan statement apapun, kita saksikan saja. Kira-kira berbahaya nggak nih orang? Apa? Semua udah dilakuin. Tidak mengakui anak. Dia sama si Vivi Paris kemarin itu. Lalu penggelapan-penggelapan yang dilakukan banyak juga kasusnya dan terbukti. Sasuke Gotik dan lain sebagainya, termasuk saya. Dia masih menjual nama agama. Ini miris.